Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika kamu masih ingat mantan sejelas-jelasnya tanpa bantuan foto, itu tanda mantan jodohmu. Ya, meski sudah berpisah lama. Kita masih ingat tidak mantan itu seperti apa? Banyak di antara kita yang mungkin sudah lupa ya. Harus dibantu foto dulu. Melihat, baru ingat ya. Tetapi ada pada beberapa orang atau orang-orang tertentu ya, walaupun berpisahnya itu sudah sangat lama, tetapi dia masih ingat betul mantannya itu seperti apa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki masih ingat betul. Tanda lahirnya seperti apa, tai lalatnya di pipi sebelah mana, tai lalat di atas bibirnya, ya, suaranya, misal serak-serak basah begitu kan, bahkan aroma tubuh ya, itu dia masih ingat betul. Maka itu adalah pertanda bahwa mantan adalah jodohnya, meskipun dia sudah berpisah lama. Tetapi kalau kemudian kita sudah samar-samar ya, ingatan kita tentang mantan, baru menjadi jelas itu kalau kita lihat fotonya. Baru jelas lagi itu bayangan mantan. Atau kalau ketemu ya, misal ada acara reuni di kampus ya, karena dulu teman kuliah ketemu, nah itu kita baru bisa ingat lagi dengan dia. Tetapi kalau memori kita, ingatan kita selalu jelas, tidak terkurangi sedikit pun tentang mantan. Ya, walaupun kita ini tidak hobi lah ya untuk mengingat mantan. Ada kan orang yang memang setiap mau tidur dia selalu ingat kepada mantannya, membayangkan mantannya. Kalau sedang waktu senggang mesti ngelamun tentang mantannya. Ada. Kalau yang begitu wajar, memorinya sangat jelas. Ya. Bahkan nomor handphonenya pun sudah kita hapus. Ya, dari handphone kita. Maksudnya biar kita lupa lah. Tetapi pikiran kita selalu ingat. Jadi kita tidak bisa melupakan nomor handphonenya sekalipun, karena selalu ingat. Selain nomornya mungkin nomor cantik juga ya, yang mudah diingat. Nah, itu ya. Kenapa kalau kita masih bisa mengingat mantan dengan sangat jelas? Itu adalah pertanda bahwa mantan adalah jodoh kita. Dia tidak akan lepas dari kita, atau tidak bisa lepas dari kita sekuat apapun dia berusaha untuk mencari pengganti kita. Ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Baik, kenapa? Kalau kita masih mengingat dia dengan sangat jelas, mantan tidak akan bisa lepas dari kita sekuat apapun dia berusaha untuk mencari pengganti kita. Yang pertama, ketika kita masih membayangkannya dengan jelas, ya.
Maka saat kita membayangkannya itu, kita memancarkan energi dari pikiran kita kepada dia. Ya, saya sering membahas bahwa pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi, terhubung ya dengan orang-orang yang kita pikirkan. Itu penelitian dari Profesor Digby Tatum ya, dari Sheffield University, Inggris ya. Bahwa pikiran manusia itu selalu terhubung dengan orang yang dia pikirkan, seperti halnya cara kerja wifi, terhubung. Energinya memancar, wifi itu kan ya, energinya memancar kepada penerimanya. Yang menerima energi tadi mantan, karena kita yang memikirkan dia. Dia tahu, dia paham bahwa kita memikirkan dia. Karena setiap manusia memiliki kemampuan yang namanya intuisi. Kebersamaan kita dan dia itu membuat ikatan batin antara kita sangat kuat. Sehingga antara pikiran kita dan pikiran mantan selalu terhubung. Ada jembatannya yang menghubungkan. Setiap kita memikirkan mantan, energi kita sampai kepada dia. Dimanapun dia berada. Biar misal dia sedang di Brazil, sedang di Prancis, sedang di Kuba, sedang di Chili, ya, yang jauh-jauh itu. Atau sedang di Jerman, begitu, jauh ya. Tetapi pikiran, dia tidak terpengaruh oleh jarak. Mau dimanapun, ketika dia pikirkan, langsung tersambung. Langsung sampai. Nah, itu ya. Jadi, ketika kita masih bisa membayangkannya dengan sangat jelas, maka dia juga menerima energi dari kita secara utuh, penuh. Kalau kita membayangkannya samar-samar, dia juga menerima energinya samar-samar. Nah, begitu. Apa yang kita bayangkan itu, nah, karena itu, yang kedua, setiap kita kepikiran mantan, membayangkan mantan, bayangkan yang baik-baik. Jangan lagi membayangkan saat berpisah. Jangan pernah membayangkan bertengkar. Bayangkan saat kita sedang baik-baiknya, sedang indah-indahnya bersama dia. Karena apa yang kita pikirkan, itu terpancar ke langit, naik ke langit tuh. Ya, kita rajin bersolawat, energi doa kita kuat. Setiap doa yang keluar, baik dari lisan kita juga dari pikiran kita, akan langsung naik vertikal ke langit. Pikiran itu doa. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, iza tamanna ahadukum falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika seseorang berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sejatinya dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Bayangkan yang baik-baik. Agar yang baik-baik itu terulang kembali dalam hidup kita dan mantan. Nah, yang ketiga, kenapa mantan masih jodoh kita ketika kita membayangkan yang baik-baik? Kita membayangkan menua bersama dia. Jadi kakek nenek, punya anak-anak yang sehat, yang membanggakan, punya cucu-cucu yang sehat, yang saleh, yang solihah, yang membanggakan. Kita bayangkan yang baik-baik terus. Apa yang kita pikirkan itu menjadi doa. Dan hanya doa yang bisa mengubah takdir hidup kita dan mantan. Mantan sudah lama pergi dari kita. Sudah berpaling, mungkin juga sudah bahagia bersama orang ketiga. Tetapi karena doa kita membayangkan yang baik-baik tadi, doa itu bisa menolak takdir. Artinya takdir kita dan mantan tidak berjodoh,
dengan kita berdoa, kita membayangkan yang baik-baik, maka takdir tidak berjodoh itu jadi berubah menjadi berjodoh. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya, itu kenapa kalau kita masih bisa membayangkan mantan dengan amat sangat jelas, maka itu adalah tanda bahwa mantan akan kembali sebagai jodoh kita. Mantan tidak bisa lepas dari kita sekuat apapun dia berusaha untuk mencari pengganti kita. Dia akan kembali sebagai jodoh terbaik dalam hidup kita. Nah, sebagai penutup, perbanyak membaca solawat, agar kapanpun kita membayangkan yang baik-baik, itu menjadi doa, dan doa itu langsung naik ke langit. Jadi, dimanapun ada kesempatan, waktu senggang, perbanyak membaca solawat, agar kapanpun kita berdoa, kapanpun kita berpikir, dan itu menjadi doa, doa kita langsung naik ke langit. Ya, kalau kita tidak rajin membaca solawat, maka doa melalui pikiran kita tidak naik ke langit. Karena itu perbanyak membaca solawat. Ya, inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas, ya, sampai engkau bersolawat kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sampai kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbanyak membaca solawat Nabi. Perbanyak. Ya, jadi dimanapun tidak usah dihitung, perbanyak. Agar setiap doa yang keluar dari kita langsung mendapatkan energinya untuk naik ke langit. Nah, ini sekaligus jawaban. Saya sering kok membayangkan mantan bersama saya bahagia, tapi kok dia tidak memberikan respon apapun. Karena kita malas atau jarang sekali membaca solawat, sehingga apa yang kita pikirkan itu ya tidak naik ke langit, energinya hanya berputar di sekeliling kita. Karena itu sebagai penutup, rajin-rajinlah membaca solawat Nabi. Ya, perbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.